Baik, perkenalkan nama saya Fidela Humaira. Di sini saya akan menjelaskan terkait delik adat. Delik adat merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat guna memulihkan kembali, maka terjadi reaksi-reaksi adat. Apabila terjadi delik adat, maka reaksi dan koreksi diperlukan untuk memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu di dalam masyarakat. Lalu menurut Van Vollenhoven, delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan walaupun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan tersebut hanya kesalahan yang kecil saja. Adapun delik adat menurut Hilman Hadikusumo adalah yang pertama, delik yang paling berat adalah segala pelanggaran yang memperkosa perimbangan antara manusia, antara dunia lahir dan dunia gaib, serta segala pelanggaran yang memperkosa susunan masyarakat. Lalu yang kedua, delik terhadap diri sendiri, kepada kepala adat juga masyarakat seluruhnya, karena kepala adat merupakan penjelmaan masyarakat. Lalu yang ketiga, delik yang menyangkut perbuatan sihir atau tenung. Yang keempat, segala perbuatan dan kekuatan yang mengganggu batin masyarakat dan mencemarkan suasana batin masyarakat. Lalu yang kelima, delik yang merusak dasar susunan masyarakat, contohnya adalah incest. Lalu yang keenam, delik yang menentang kepentingan umum masyarakat dan menentang kepentingan hukum suatu golongan keluarga. Lalu yang ketujuh, delik yang melanggar kehormatan famili serta melanggar kepentingan hukum seseorang sebagai suami. Lalu yang terakhir, delik mengenai badan seseorang, misalnya melukai. Sekian, terima kasih. Oke, pembahasan selanjutnya mengenai jenis tindak pidana adat. Jenis tindak pidana adat ini dibagi jadi 3. Yang pertama itu ada delik atau pidana adat terhadap harta dan benda. Pidana adat terhadap harta dan benda ini adalah tindakan yang dianggap melanggar norma-norma adat mengenai kepemilikan, penggunaan, atau perusakan harta benda dalam suatu komunitas tertentu. Contohnya itu seperti pencurian, perampasan, perusakan, penipuan, dan penggelapan. Kemudian yang kedua ada delik atau pidana adat terhadap kehormatan seseorang. Delik ini merupakan tindakan yang dianggap merendahkan seseorang, mencemarkan nama baik, martabat, dan harga diri seseorang menurut norma-norma adat setempat. Contohnya itu seperti fitnah atau pencemaran nama baik, penghinaan verbal atau fisik, pelanggaran kesopanan, dan perilaku tidak patuh terhadap tokoh adat atau orang yang dihormati. Kemudian yang terakhir ada delik atau pidana terhadap kepentingan orang banyak. Delik adat terhadap kepentingan orang banyak mengacu pada pelanggaran adat yang berakibat pada kerugian atau gangguan yang signifikan bagi masyarakat secara luas. Perbuatan ini dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap norma dan nilai-nilai adat karena dapat menimbulkan keresahan, kekacauan, dan bahkan mengancam kelangsungan hidup masyarakat adat setempat. Contohnya itu seperti perusakan sumber daya alam, pengkhianatan adat, dan masih banyak yang lainnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi pada materi berikutnya. Materi berikutnya itu terdapat unsur-unsur delik. Yang pertama itu adanya perbuatan yang dilakukan oleh orang atau kelompok atau pengurus. Nah, unsur ini tuh menjelaskan bahwa delik adat dilakukan oleh individu, kelompok, atau pengurus adat yang memiliki kedudukan dan tanggung jawab dalam masyarakat adat. Perbuatan ini tuh bisa berupa tindakan aktif seperti melanggar aturan adat atau pasif seperti lalai dalam menjalankan kewajiban adat. Penting untuk diidentifikasi siapa yang melakukan perbuatan tersebut dan apa peran mereka dalam masyarakat adat. Lalu yang kedua ada bertentangan dengan norma adat. Nah, unsur ini tuh menegaskan bahwa delik adat haruslah bertentangan dengan norma adat yang berlaku di masyarakat tersebut. Nah, norma adat ini dapat berupa aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Aturan tersebut itu meliputi hukum adat, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat. Perbuatan yang bertentangan dengan norma adat dapat dikategorikan sebagai pelanggaran adat. Lalu yang ketiga ada perbuatan dianggap menimbulkan kosmis atau kegoncangan dalam masyarakat. Unsur ini menekankan bahwa delik adat tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dianggap dapat menimbulkan kekacauan atau kegoncangan dalam tatanan masyarakat adat.
Perbuatan tersebut dapat mengganggu keseimbangan sosial, merusak nilai-nilai luhur adat, dan bahkan dianggap mendatangkan malapetaka. Penilaian ini biasanya didasarkan pada kepercayaan dan keyakinan masyarakat adat setempat. Lalu yang terakhir, yang keempat, adanya reaksi berupa sanksi adat. Unsur ini menunjukkan bahwa delik adat haruslah ditanggapi dengan sanksi adat yang sesuai. Sanksi adat ini dapat berupa teguran, denda, atau bahkan hukuman fisik tergantung pada jenis dan tingkat keparahan pelanggarannya. Penerapan sanksi adat itu bertujuan untuk menegakkan norma adat, memberikan efek jera, dan memulihkan keseimbangan sosial. Dari saya cukup, presentasi akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Terima kasih. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Muladi dalam melakukan evaluasi terhadap karakteristik hukum pidana adat, yaitu dengan mengemukakan asumsi-asumsi sebagai berikut. Pertama, tidak adanya pemisahan antara hukum pidana dengan hukum privat secara relatif dapat dibenarkan. Kedua, penonjolan communal morality hendaknya diimbangi dengan institutional morality dan civil morality, contohnya dengan adanya collective responsibility tanpa landasan ajaran kesalahan sama sekali. Ketiga, hukum pidana adat hendaknya didudukan secara komplementer atau saling menunjang, mengingat perannya sebagai environmental input terhadap asas pre-existence legal. Keempat, penyelesaian lewat perdamaian dalam delik-delik perseorangan yang tidak menyangkut persekutuan dalam hukum pidana adat hendaknya dibatasi untuk tindak pidana ringan. Lalu yang terakhir, dalam beberapa delik adat, masalah kemampuan bertanggung jawab itu dapat dikesampingkan. Baik, selanjutnya ada contoh sanksi delik pidana adat, itu ada 3. Yang pertama ada sanksi pidana ringan, itu terdiri dari teguran, baik secara lisan maupun secara tertulis. Yang kedua denda adat, dan yang ketiga adalah pengucilan. Yang kedua ada sanksi pidana sedang, itu berupa pengucilan tetap atau pengucilan permanen, pencabutan hak-hak adat, dan penarikan kembali harta warisan. Lalu yang terakhir ada sanksi pidana berat, itu berupa pengorbanan terhadap hewan dan manusia, di mana sanksi pidana berat ini sudah jarang sekali untuk dilakukan. Pemberian sanksi delik pidana adat dilakukan melalui musyawarah mufakat antar anggota masyarakat adat, di mana pemberian sanksi delik pidana adat ini tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, ada beberapa sumber hukum di Indonesia yang mengatur tentang sanksi delik pidana adat. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18B ayat 2. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada pasal 7 ayat 2. Lalu yang terakhir adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Jadi, delik adat ini memiliki beberapa peran penting dalam kehidupan masyarakat adat. Di antaranya yang pertama, menjaga ketertiban dan keseimbangan masyarakat adat. Aturan-aturan adat yang dilanggar biasanya menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keseimbangan tersebut. Sanksi delik adat yang diberikan kepada pelanggar bertujuan untuk memulihkan ketertiban dan keseimbangan yang terganggu. Yang kedua, melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi adat. Norma-norma adat yang dilanggar biasanya merupakan nilai-nilai budaya dan tradisi adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat. Sanksi delik adat yang diberikan kepada pelanggar bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendidik mereka agar menghormati nilai-nilai budaya dan tradisi adat. Yang ketiga, memperkuat solidaritas dan kohesi sosial. Proses penyelesaian delik adat biasanya dilakukan melalui musyawarah mufakat antar anggota masyarakat adat. Musyawarah ini dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan antar anggota masyarakat adat. Yang keempat, mewujudkan keadilan sosial. Delik adat dapat membantu mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat adat. Sanksi delik adat yang diberikan kepada pelanggar biasanya disesuaikan dengan tingkat keseriusan pelanggaran dan latar belakang pelanggar. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang diperlakukan secara adil. Yang kelima, menyelesaikan perselisihan antar anggota masyarakat adat. Delik adat dapat menjadi sarana untuk menyelesaikan perselisihan antar anggota masyarakat adat. Proses penyelesaian delik adat biasanya dilakukan secara damai dan kekeluargaan melalui musyawarah mufakat. Hal ini dapat membantu mencegah terjadinya konflik yang lebih besar. Yang terakhir, saya akan menjelaskan contoh peran delik adat dalam masyarakat adat.
Yang pertama, masyarakat adat suku Asmat di Papua memiliki aturan adat yang melarang perkawinan saudara. Pelanggar aturan ini akan dikenai sanksi adat berupa denda adat, yaitu hewan ternak. Yang kedua, masyarakat adat suku Minangkabau di Sumatera Barat memiliki aturan adat yang mewajibkan perempuan sebagai pewaris harta pusaka. Pelanggar aturan ini akan dikenai sanksi adat berupa denda adat dan dikucilkan dari keluarga. Dan yang terakhir yaitu masyarakat adat suku Batak di Sumatera Utara memiliki aturan adat yang melarang perzinahan. Pelanggar aturan ini akan dikenai sanksi adat berupa denda adat dan dicambuk.